tidak sedikit orang kita hari ini ingin buktikan tidak benar hadis Nabi dengan segala sesuatu itu diragukan dulu, habis itu diteliti, habis itu bimbang. Al-Quran pasti benarnya diragukan. Yang pasti beritanya diragukan. Gara-gara apa tadi? Harus tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama as-salaf. Nah, jadi dia mendengar Musa mengatakan inna rabbahu fis sama. Rabbnya itu di langit. Maka dia ingin dustakan Musa dengan bukti fisik tadi. Dan tidak sedikit orang kita hari ini ingin buktikan tidak benar hadis Nabi dengan teknologi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Tapi kita katakan ini karena syubhat tadi. Lebih duluan masuk teknologi kepadanya daripada masuk Al-Quran dan hadis. Makanya metode belajar kita ada keliru dari sisi ini. Dulu mereka beriman dulu, habis itu belajar Quran, baca hadis. Kalau sekarang enggak. Belum ada imannya kepada Al-Quran dan hadis seperti yang seharusnya. Ia percaya begitu secara global aja, enggak secara detail. Kemudian setelah itu masuk pula ilmu yang lain dulu. Yang prinsipnya sesuatu itu tak boleh diyakini secara a priori. Kebenarannya apa a priori itu? 6 orang secara mutlak. Karena tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak katanya. Kan udah mulai ragu tuh kan? Jadi maksudnya apa? Segala sesuatu itu diragukan dulu, habis itu diteliti, habis itu bimbang. Makanya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Maka ketika ada seorang mahasiswa masuk jurusan filsafat, dia bilang sama ayahnya, ya sejak saya masuk jurusan filsafat ini, ragu saya ayah saya. Kenapa? Tidak ada kebenaran yang absolut, harus diragukan dulu sampai diteliti dulu. Ayahnya jago pula rupanya dia, walaupun tidak masuk fakultas tapi jago berfilsafat pula. Benar nak, sejak kamu masuk kuliah, ayah pun sudah mulai ragu kamu anak saya. Sebab anak yang saya kenal tidak seperti ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini anekdot saja. Ya, anekdot saja. Karena semuanya diragukan. Yang pasti diragukan. Al-Quran pasti benarnya diragukan. Yang pasti beritanya diragukan. Gara-gara apa tadi? Harus dibuktikan secara fisik. Maka membuktikan secara fisik, ya kalau sesuatu yang sifatnya fisik, ya fisik bisa. Tapi kalau sesuatu yang di luar fisik, tidak bisa dibuktikan secara fisik. Jelas, makanya mengkiaskan yang gaib ke yang nampak, itu adalah teori jahiliyah. Teori jahiliyah. Maka hasilnya ya sama. Nah, mengingkari. Cuma bedanya dulu mereka berhadapan dengan Rasul, kalau tidak percaya langsung kafir. Hari ini kan tidak berhadapan dengan Rasul, hanya berhadapan dengan kita-kita ini, maka syubhat. Maka orang-orang yang kena syubhat tidak langsung dikafirkan. Jelas Pak? Jadi masalah syubhat ini menjadi pelindung orang-orang yang ada di sebaliknya daripada takfir. Daripada takfir. Sebagaimana had hukum. Had tidak tahu. Hukum pancung, hukum qisas, hukum potong tangan dan sebagainya. Itu kalau ada syubhat tidak dilaksanakan. Kalau ada syubhat tidak dilaksanakan. Jelas? Apa makna syubhat? Belajar nanti pikirlah. Ini kan masuk di bahasa muabab nanti tidak selesai 2 baris saja nanti. Dah habis waktu. Baru sampai segitu dah habis waktu. Kok cepat sekali jamnya tuan-tuan? Hah? Oh, bumi berputar, cepat. Ayalah. Astagfirullahaladzim. Baik, kita selesaikan satu alinea lagi ya. Tapi lumayan ini, berapa baris? 2 tambah 7, 9. Ya, yang tadi baru 4 baris. Ya, enggak, karena kita ngulang yang awal kemarin tadi ya. Baik.
Kalau bisa cepat, cepat selesai. Kalau lambat, siap-siap aja lambat selesai. Nah, wa ulama'ul ummati, ulama'nya umat, kan jamak nih. Ulama-ulama umat ini, wa a'yanul a'immah, dan imam-imam utama. A'yan jamak dari ain. Ain itu artinya bukan makna jasad dalam ilmu nahu, tidak. Maknanya a'yan istilah. Kadang-kadang orang ada salah terjemah di sini dibilangnya zatnya imam, bukan. Tapi maknanya adalah bila seorang disebut dengan ain, artinya yang terpandang, karena ain itu kan mata. Jadi tumpuan pandangan orang. Jadi ulama-ulama besarnya, imam-imam besarnya umat ini, minas salaf, dari kalangan as-salaf. Ini dia yang katakan minas salaf rahimahumullah. As-Sabuni kemarin wafat tahun berapa? 403. Nah, ada lupa lagi, 39. Ya, atau 32. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia hidup di awal abad ke-5. Nah, ulama-ulama umat dan imam-imam besar as-salaf, imam-imam besar dari kalangan as-salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu, tak pernah berselisih. Jadi bukan masalah khilafiyah. Bukan masalah khilafiyah di kalangan as-salaf. Fi anna Allah Ta'ala ala arsyihi, bahwasanya Allah di atas arasy-Nya. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama as-salaf. Fawqa samawatihi, di atas langitnya. Ya, maksudnya di atas 7 langit. Baik, nanti dia menyatakan ini akan ada dibuktinya nanti dengan perkataan para ulama tersebut yang besar-besar seperti Imam Malik, nanti juga dinukil dari Ummu Salamah, tapi nukilan Ummu Salamah tidak sahih memang. Tapi dari Imam Malik sahih, dari Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lainnya. Jadi fauqa samawatihi, di atas langit yang 7 lapisnya. Yusbituna lahu min dzalika ma athbatahu Allah Ta'ala, mereka menetapkan hal itu dengan apa yang Allah tetapkan. Allah sendiri yang menyebutkan, tadi disebutkan di awalnya tadi ayat-ayat tentang itu sebagiannya. Nah, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya. Wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabari, dan mereka membenarkan Allah dalam berita yang disampaikannya. Allah yang kasih berita, masa kita tak benarkan? Baik. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'alal arsy, dan mereka menggunakan bahasa yang Allah gunakan tentang Allah istiwa di atas arsy. Allah menyebutnya istawa, mereka beriman dengan istawa dengan maknanya yang asli tadi. Saya sekalian kembali mengulang makna asli istawa di sini adalah istawa, bukan istaula. Dan bukan pula makna yang disebutkan tadi dalam makna-makna lugawi tadi, ya, yaitu dari awalnya lemah tumbuh jadi kuat seperti pohon, tidak. Atau seorang anak muda tumbuh menjadi remaja, juga tidak masuk di sini, jelas. Atau kokoh di atas tangkai atau atas apa pokoknya, juga tidak masuk di sini. Maka yang tinggal adalah istawa alal arsy, yaitu beristiwa di atas arsy dengan mana bersemayam dalam bahasa kita. Jadi referensi kita tidak perlu banyak, tuan-tuan. Nabi dulu referensinya hanya 1. Iya. Nabi dulu referensinya banyak apa banyak? 1. Apa referensinya? Al-Quran dan hadis. Wahyu.